SMP, SMPN 1 Dawar Blandong, SMA, YPD Dawar Blandong, Militer, Dikta PK Angkatan 25 Gelombang 1 tahun 2005. Pengalaman pelatihan, pelatih Taruna Imigrasi tahun 2019, 2022, dan 2023. Pelatih Bela Negara Taruna STPDN tahun 2018. Pelatih Bela Negara PT Jamkrindo tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024. Pelatih karakter building Bank Cimniaga tahun 2020 dan 2024. Pak Supri memiliki hobi yaitu adventure dan challenging activities. Selanjutnya kepada Pak Supri, waktu dan tempat kami persilakan. Direkam ya. Oke, kurang meriah tepuk tangan. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini ya. Tak doakan yang menjawab salam dengan semangat, segala cita-citanya akan dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sudah pada makan? Oke ya. Siang ini kita akan menerima materi ya, tentang keorganisasian. Sebelumnya pelatih atau coach akan memperkenalkan diri. Tadi sama pelatih yang satunya sudah ya? Siapa namanya? Pak Dedi? Oh, kirain Pak Dedi. Oke ya, namanya mungkin hampir mirip, berakhiran juga huruf I. Nama saya Pak Supri ya. Saya dari Satuan Marinir, mungkin dekat sama kalian. Kalian di Lenteng Agung ya? Oke, kalau saya di Cilanda. Tahu Marinir? Ya, kami dari Satuan Marinir Cilanda. Oke, langsung saja ya. Untuk kegiatan kita, untuk materi keorganisasian, ada waktu 1 jam. Teori cukup 15 menit. Habis itu praktek. Oke. Yang di sini dari kelas mana? Ya. Satu kelompok. Yang ini satu kelompok? Semuanya kelas berapa? Kelas 6. Oke ya. Tak tentukan, yang di sini adalah kelompok 1, yang di sini adalah kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya. Oke, langsung menuju ke materi, yaitu keorganisasian. Ada yang tahu tentang organisasi? Angkat tangan. Nggak ada main keroyokan di sini. Apa organisasi? Mic-nya cuma 1. Nama saya Kami Bazi Rizky. Berdiri. Ya, berdiri. Ya. Bisa menjawab. Okay. Organisasi itu suatu kelompok berisi 2 atau lebih orang yang memiliki tujuan yang sama, namun tugasnya berbeda-beda, Pak. Oke. Mencapai tujuan tersebut. Oke. Ada yang mau menyempurnakan? Angkat tangan. Ayo, berani? Putri belum ada yang angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, berarti harus ditunjuk. Putri 1 orang. Angkat tangan. Oke, kamu. Ya. Kasih mic-nya. Masuk ke halaman 2. Ayo, berani menjawab ya. Perkenalkan, nama kamu siapa? Nama saya Arifah Firasya. Organisasi itu tempat sebagai wadah untuk melatih kita agar bisa lebih banyak
berinteraksi dengan orang, terus melatih komunikasi dan skill kita. Oke, tepuk tangan buat siapa namanya? Nah, betul nggak betul kan lumayan dapat tepuk tangan. Oke ya, baik, organisasi. Betul yang dikatakan siapa tadi? Afi, ya. Organisasi itu wadah tempat berkumpulnya satu atau dua orang atau lebih dengan tugas yang berbeda-beda, namun memiliki satu visi yang sama, ya. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang manajemen organisasi. Di sini semuanya terdiri dari OSIS dan MPK, betul? Ekskul. Yang ekskul angkat tangan. Ekskul apa kamu? Silat. Wah, mengerikan. Kamu? Hah? English Club. MPK, angkat tangan. Kamu bagian apa? Calon MPK. Ada lagi? Kamu? Calon. OSIS? Ketua OSIS, angkat tangan. Belum ada? Oke. Oke ya, kita belajar tentang manajemen berorganisasi. Ya. Seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, organisasi itu wadah tempat kita untuk bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, dan menuangkan pikiran, tentunya untuk tujuan bersama. Ya, baik, sekarang manajemen organisasi menurut pengertian merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, pengawasan. Jadi saat kita berorganisasi, ya, yang pertama harus dilakukan adalah, coba dibaca, perencanaan, ya, perencanaan. Setelah itu apa yang dilakukan? Pengorganisasian. Setelah itu pelaksanaan, pengawasan. Dari kesekian poin, ya, yang paling penting adalah pengawasan. Ya, suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila pengawasan baik. Oke, lanjut, kita loncati saja. Tujuan dari manajemen organisasi, ya, mewujudkan efektivitas kerja, tempat berkoordinasi, dan membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Di sini ada OSIS lama. OSIS, ketuanya siapa? Oke. Berarti ini nanti akan dipilih ya ketua OSIS-nya. Oke. Kita lanjutkan saja, ya. Mewujudkan efektivitas kerja, ya. Dalam suatu organisasi, efektivitas kerja itu sangat dibutuhkan, ya. Berpikir cepat, berpikir tepat, dan bertindak dengan cepat. Perlu ditulis? Silakan kalau mau ditulis. Waktuku berapa menit? Satu jam ya? Oke, yang kedua tentang koordinasi. Ada yang tahu tentang koordinasi? Angkat tangan. 1 jam ya. Oke. Koordinasi. Ada yang tahu apa itu koordinasi? Angkat tangan. Kamu. Ayo. Mic-nya Mas OSIS tolong dikasih. Belajar berani berbicara ya. Salah nggak apa-apa. Salah tetap mendapatkan tepuk tangan. Apa itu koordinasi? Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dari kelas 25. Koordinasi itu
komunikasi antar individu seperti TikTok. TikTok itu kayak komunikasinya itu akhirannya ya untuk bekerja sama untuk mencapai sekedar organisasi itu mencapai hasil atau keputusan bersama. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat teman kalian. Oke, ya. Yang kedua adalah koordinasi. Koordinasi adalah komunikasi kita, ya. Di sini ada dua peran dalam diri kalian. Hubungan kalian sebagai organisasi dan hubungan sosial. Kamu siapa namanya? Kamu? Cherry. Carisa, oke ya. Alfa sama Carisa merupakan dua individu, ya. Dalam berorganisasi ada namanya hubungan organisasi. Tapi dalam kehidupan di luar organisasi, Alfa dan Clarissa adalah teman atau memiliki hubungan sosial. Jadi di sini yang harus dibedakan adalah jangan baperan. Tahu baperan? Ya, dalam berorganisasi kita nggak boleh baperan. Berbeda pendapat, saling serang pendapat tidak masalah dalam organisasi. Ya, dalam organisasi keluarkan pendapat, keluarkan argumen, singkirkan sentimen. Ya, jadi tidak ada kepentingan pribadi di situ. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu fungsi dari kita berorganisasi, ya, adalah membentuk lingkungan kerja yang kondusif. Next. Nah, ini aja, lo jati. Baik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen organisasi, yang pertama adalah kalian baca sama-sama. Kebaca nggak tulisan sebesar itu? Oke, nomor satu baca. Nomor satu apa? Sekali lagi, yang kencang. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? 5? 6? 7? Oke, perkecil lagi. Yang pertama, pemahaman visi dan misi organisasi. Dalam membentuk organisasi, kita bicara lebih sempit lagi, yaitu OSIS. Apa visi dan misi OSIS? Kira-kira menurut kamu yang nguap? Ya, apa kira-kira visi dan misi OSIS? Berdiri. Ayo, gak usah nyontek, yang ada dalam pikiran saja. Visinya untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Melaksanakan sebuah kegiatan, oke? Ya, kamu. Oke, kira-kira kalau kamu jadi OSIS atau ketua OSIS, apa visi dan misi kamu? Berdiri. Yang belakang jangan merasa aman ya, belakang masih bisa kebagian mic ini. Kalau misal jadi ketua OSIS itu visi aku pastinya buat menjadi contoh yang baik. Oke, itu saja. Ada tambahan? Oke, cukup. Oke, saya mau satu orang laki-laki. Ya, kira-kira kalau kamu terpilih jadi ketua OSIS, visi dan misi kamu apa? Berdiri. Visi saya kalau menjadi ketua OSIS ingin membangun para siswa dan siswi di 13 tahun untuk menjadi lebih baik lagi. Lagi? Ada lagi? Sudah. Oke, mudah-mudahan kamu terpilih jadi ketua OSIS ya. Oke, yang berikutnya adalah struktur organisasi ya dalam OSIS
ya dalam kegiatan kita berorganisasi. OSIS organisasi siswa intersekolah ya. Di situ nanti akan ada struktur organisasi. Di sini tidak ada slide-nya, namun kita jabarkan sendiri ya. Yang paling atas di situ ada ketua pembina. Kira-kira menurut kalian ketua pembina itu harus diisi sama siapa? Guru atau kepala sekolah. Di bawahnya ada ketua OSIS. Di bawahnya lagi ada wakil. Di bawahnya lagi sesuai dengan kepentingan sekolah ada lagi sekretaris, bendahara, dan humas. Humas kita perkecil lagi ke bawah. Ya, kita jabarkan lagi. Di situ nanti harus terbentuk seksi atau bidang, kepala bidang, ya. Tergantung visi dan misi kalian apa. Yang jelas di situ sesuai dengan visi dan misi kalian. Oke, yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Kalian mengenal musyawarah untuk mufakat? Ya, dalam pengambilan keputusan tidak ada keputusan pribadi. Segala keputusan kita laksanakan dengan musyawarah. Lanjut. Yang keempat adalah pembuatan timeline organisasi. Yang kelima, komitmen untuk konsisten pada timeline. Ya, ini normatif semua. Yang keenam adalah kekompakan tim. Suatu organisasi akan menjadi tumbuh dan besar kalau kalian mempunyai kekompakan serta memiliki visi dan misi yang sama. Yang terakhir adalah evaluasi. Next, lanjut. Apa itu komunikasi efektif? Ayo, kamu. Ayo sambil baca nggak apa-apa. Ayo berani berdiri, berani. Ya. Sambil baca nggak apa-apa. Komunikasi efektif bukan hanya sekedar berbicara antara satu orang dengan orang lainnya. Lebih dari itu, komunikasi ini menjadi proses pertukaran pemikiran, informasi, pengetahuan, dan ide. Sudah? Bawahnya nggak kamu baca? Jadi komunikasi disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat terpenuhi sebaik mungkin. Oke. Ya. Komunikasi efektif bukan hanya sekedar berbicara, namun di sini ada pertukaran ide. Pertukaran ide, ya. Jadi ada gagasan yang dikeluarkan dari masing-masing kepala. Ya. Siapa yang idenya bagus itulah yang dipakai. Next. Kita 15 menit saja teori, nggak usah berlama-lama ya. Setelah itu praktek sesuai kesepakatan tadi akan dibentuk tim 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut, next. Lanjut, lewat ini. Oke, kita masuk pada kesimpulan saja ya. Kesimpulan manajemen organisasi dan komunikasi yang efektif adalah 2 poin penting yang harus dipahami oleh seluruh anggota tim kerja dalam organisasi guna tercapainya tujuan bersama. Oke, cukup. Oke, setelah ini ya silakan membuat diskusi terbatas ya. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Waktu membuat struktur organisasi ya 10 menit. Cukup ya? Ya. Silakan dilihat dari potensi satu baris ini siapa yang akan kalian jadikan ketua, wakil. Hanya 5 saja kalian pilih. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan humas. Oke? Setelah itu nanti akan ada adu argumen, gagasan. Yang isinya adalah visi dan misi. Paham? Ada pertanyaan? Oke, sekali lagi ya. Yang di baris meja ini adalah tim 1. Baris meja ini tim 2, tim 3, tim 4. Setelah ini saya berikan waktu 10 menit. Silakan membuat struktur organisasi. Silakan kalian pilih ketuanya siapa, wakilnya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, dan humasnya siapa. Setelah itu kalian buat kesimpulan visi dan misi kalian. Waktu 10 menit. Setelah itu kita akan praktek berorganisasi di sini. Paham? Oke, bisa langsung ngumpul ke depan, boleh? Ayo, silakan berdiskusi.
Silakan dipilih. 10 menit dari sekarang nanti tentukan siapa yang kalian pilih menjadi ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan humas. Ini tak press soalnya aku mau bikin permainan organisasi nanti. Oh iya, mau Gak apa ya? Aku bisa nggak kalian gambarin bintang? Kalau misalkan bintangnya harus polos atau gimana? Enggak. Nggak bisa di yang Oh, di sini aja apa di file baru, Pak? baru ya, paling terakhir. Oh, di Ini copy aja udah duplikat. Hapus aja. Nah, saya bikin apa? Oh, ini ada langsung share. Nah, bintang. Nah, kalau itu ada tapi silangannya kelihatan nggak? Ini kayak gini. Oh, enggak kelihatan. Berarti bikin sendiri ya, Pak? Oh, insert foto. Nah, garis mana garis ya? Iya, biasa. Fotonya keluaran terbaru tuh. Atau enggak dari ini tuh aja. Kalau nggak saya bikin dari ini tab apa? nanti di copy dari WA. Pokoknya harus ada itunya yang tadi. Terus setiap pertemuan garis kamu kasih bulat-bulatan gitu. Bulat-bulatan ya. Ini mana ya? Oh, poin-poin gitu. Ini Pak. Bikin aja lu. Bintang gede Pak. Iya. Warna merah nggak apa Pak? Gitu nggak apa-apa. Terus per titik-titik ininya ya Pak. titik sama sudutnya kamu lingkari tebel dikit gitu. Oke, warna lain aja nggak? Warna kuning juga nggak apa-apa. Di sini. Semuanya ada 10 berarti. Sini. Di pertemuan tengah-tengah sini Pak berarti Pak. Ini 5. 6, 7, 8. Ya, pertemuan. Iya, benar-benar. Iya. Ya, lalu masukkan ke situ nanti biar tak Kopi. Enggak, gitu Pak. Tiga menit waktu berjalan ya, 3 menit kurang 7 menit ya. Setelah waktu selesai kembali ke tempat duduk. Sudah terbentuk siapa ketua, siapa wakil, siapa bendahara dan lain-lain beserta visi dan misi dari tiap-tiap tim. Saya masukin apa? Dulu tuh sebutannya dulu ada Zaki. Ini nama Zaki kecil. Ini udah habis kemarin. Oh, ini bisa diomongin. Udah habis. Habis video. Habis ini gue diomongin nih. Udah. Gak usah di depan. Musir. Ini udah hiji. Gosip apa lu? Nanti bantu aku seperti ini ya. Apa, Ini permainan. Permainan ini kamu harus memasukkan 10 angka ke dalam ini. Oke? 10 angka. 1 sampai 10. Nih. Tapi teknik bermainnya setiap satu angka masuk itu harus melewati 3 langkah. 3 langkahnya lurus. 1, 2, 3. Berarti di sini 1. Oke. Di atas ini Pak 1. Ya, di sini tempat berhentinya 1. Tulis 1. Oke. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3. Secara logika 10 angka masuk dengan 3 langkah nggak mungkin. Tapi secara akal mungkin. Oke ya. Nanti tak paparkan. Berjalan 3 langkah. 1, 2, 3 berhenti. Di sini 1. 1, 2, 3, 2. Dari tengah boleh. 1, 2, 3. Iya. Oke. Yang puas buat nyorek. Oke. Nanti Berikutnya coba. Nah.
Coba, ini kok dia tidak bisa. Siapin angkanya di sini, nanti tinggal geser. Oh, iOS. 1 sampai 10 ya di kotak ya. Iya, Nanti Pak. tinggal geser. Siap kok, Pak. 1 sampai 10, Pak. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Bisa nggak sih dari tab? Dari situ aja bisa. Enggak, rasanya di sini Tidak, aja. udah. Pengen Ada. dari tab. Dia nggak bisa gitu loh, nggak bisa apa? Reset coba. Coba review. Nggak bisa, insert. Ya udahlah pakai ini aja ya, Pak. Nah, itu set kotak aja. Iya. 1 sampai 10 ya, Pak? Ya, 1 sampai 10. Bikin agak gede angkanya. Bentar, Pak. Ininya kalau tulisannya 48 lah ya. Cukup, Pak. Tapi dia jangan pakai font sini deh. Jelek ya. Allegrian aja. Nah. 1 sampai 10 ya, Pak. 5 menit. 5 menit terakhir. 5 menit terakhir. Ya. Setelah 5 menit silakan keluarkan nanti ketuanya dan bisa memaparkan visi serta misi dari organisasi. ini jadi kayaknya oh, nanti tinggal digede-gedein doang ya? Warnanya sekalian, angkanya itu kalau dimasukin situ kayaknya enggak. Iya, Pak. Iya, Pak. Dua menit terakhir, setelah itu kembali ke tempat duduk masing-masing. 2 menit terakhir. Ya, maksudnya sih harus nggak boleh kayak Oke, boleh. Nah, biar nggak satu-satu coba. Biar nggak satu-satu. Ini PowerPoint kan? Iya. Malu saya, Pak. Saya malu. Makasih, Pak. Oke. ...30 detik terakhir. Hitungan mundur sampai angka 1 nanti kembali ke tempat duduk masing-masing. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Oh, siap. Oke, tidak ada suara, hitungan 3 semuanya hening, tidak ada suara. 1, 2, 3, hening. Oke, hening ya. Oke, silakan angkat tangan masing-masing kelompok yang ditunjuk sebagai ketua kelompoknya masing-masing. Angkat tangan. Tampil ke depan. Tampil ke depan. Yuk, tampil ke depan. Silakan bawa coretanmu. Coretanmu tentang visi, tentang misi, dan siapa yang kamu percaya. Ayo.
Kelompok 3, kelompok 4. Sini berkumpul jadi satu. Oke, silakan laksanakan home bimba. Tahu home bimba? Home bimba. Siapa yang kalah nanti akan memaparkan paling pertama. Ya, silakan. Berempat. Ayo, berempat. Ayo, Putri, Anissa. Oke. Lagi? Lagi? Paling terakhir. Dia kan menang. Oke. Nomor 3. Menang duluan. Ya, yang kalah duluan. 3 ya. Tiga. Ya, yang kalah silakan ambil mic-nya. Ambil mic. Oke, semuanya tidak ada suara ya, kita dengarkan dulu ya. Tes. Anggap kamu sudah terpilih ya di sini. Oke, nama kamu siapa? Perkenalkan diri. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Ilandaril Fauzi dari kelas 11 di sini sebagai calon MPK dan kebetulan dapat kursinya di kelompok 1. Saya juga ditunjuk jadi ketua oleh orang-orang di sana ya. Teman-teman ya, jangan orang-orang. Ya, lanjut. Oke, sebutkan visi dan misi kamu. Baik. Jadi sini ada beberapa visi yang akan dilaksanakan. Pertama, visinya yaitu menjaga nilai dan ide rasional para siswa. Lalu kedua, membangun lingkungan yang komunikatif tanpa senioritas yang tidak diperlukan. Mantap. Ketiga, ini juga mirip-mirip namun ruangannya beda. Membangun organisasi yang komunal dan sama rata. Nah, misi kita untuk mewujudkan visi-visi di atas. Yang pertama, menghilangkan sikap-sikap otoriter dari teman-teman sekalian. Lalu menyetarakan semua warga sekolah sama-sama kayak yang misi nomor 1 ya. Lalu ketiga juga kita menyediakan program kritik dan saran untuk mengeluarkan semua pikiran siswa agar tidak ada yang mengendap dan malah jadi chaos ya. Yang terakhir kita akan menciptakan lingkungan komunikasi yang dua arah. Jadi ya saling respon aja lah, nggak ada yang cuek-cuekan. Sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat yang kedua. Sebutkan dulu nama kamu siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Tamam dari kelas 11-3. Saya di sini sebagai calon ketua OSIS dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi. Yang pertama, untuk visinya, optimalisasi program kerja sebagai penunjang minat dan bakat untuk program One Student One Achievement dan penguatan peraturan organisasi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia organisasi. Dengan misi kami, yang pertama, membangun OSIS yang berkarakter dan dapat menjadi contoh bagi siswa-siswi lainnya. Kemudian yang kedua, optimalisasi dan amandemen peraturan organisasi. Dan yang ketiga, menjadi narah hukum dan juga jembatan untuk wadah minat dan bakat siswa dan siswi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Konnichiwa. Visi saya menjadikan OSIS MPK 3 Jakarta sebagai tempat untuk menyalurkan bakat dan menampung aspirasi siswa dengan mewujudkan lingkungan madrasah yang demokrasi. Misi saya yang pertama, membangun komunikasi dua arah antara sekolah dan siswa melalui program-program MPK OSIS. Kedua, menciptakan lingkungan sekolah dengan budaya diskusi kritis, adil, partisipasi aktif, dan saling mendukung satu sama lain. Ketiga, membentuk karakter siswa madrasah
yang mematuhi tata tertib madrasah melalui program kerja OSIS MPK. Bahwa saya percaya dengan tim saya dapat menjalani dengan baik melalui komunikasi dengan BPH dan Ketua PJ serta anggotanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya. BPH itu apa? Saya Ketua, Wakil, Sekretaris dan Bendahara. Oke. Kamu lihat teman-teman kamu di sini, mana teman kamu? Yang mana kelompok kamu ini? Ya. Oke, kamu lihat dari sekian banyak orang, kalau kamu berhalangan, siapa yang kamu percaya? Kira-kira menurut kamu apa alasannya? Saya pertama percaya kepada wakil saya yang bisa menggantikan. Sebut namanya, apa alasannya? Nadia. Karena pastinya dari awal kita mempunyai tujuan, terus pastinya udah sepakat dengan visi misi saya, terus pastinya nanti Nadia bakal koordinasi kepada sekretaris, bendahara, terus koor PJ-nya dan anggotanya. Oke, arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Oke. Bukan kamu aja yang bisa bahasa Jepang ya, pelatih juga bisa bahasa Jepang. Arigato. Terima kasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Narisha Syagita, saya dari kelas 11-6. Di sini saya memposisikan diri saya untuk sebagai ketua organisasi. Dan pastinya ada visi dan misi yang akan dilaksanakan sebagai ketua organisasi tersebut. Nah, izinkan saya untuk membacakan visi dan misi saya. Visi saya yang pertama yaitu mengaktualisasikan OSIS MPK yang inspiratif dan inovatif untuk membangun lingkungan sekolah yang dimana setiap siswa-siswinya akan mencontoh kita dan terinspirasi serta berkontribusi untuk berkembang secara akademis maupun pribadi. Untuk menciptakan visi tersebut pasti kita juga ada misi. Yang pertama itu memaksimalkan OSIS MPK sebagai fasilitator kepada siswa-siswi untuk menyampaikan harapan, mengembangkan kreativitas, bakat, dan berpartisipasi untuk hal-hal positif. Yang kedua, menjadikan organisasi legislatif bukan hanya untuk mengawas, namun juga bisa membarengi program-program kerjanya organisasi eksekutif. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan buat keempat teman kalian. Oke, menurut kalian semua perlu dinilai nggak penilaian teman-teman kalian? Yang setuju perlu dinilai, angkat tangan. Perlu dinilai nggak penampilan teman-teman kalian yang di depan? Perlu? Yang merasa perlu, angkat tangan. Yang merasa tidak perlu, angkat tangan. Golput semua. Oke ya, terima kasih. Silakan kembali. Silakan kembali. Ya, silakan kembali. Sekali lagi, arigato. Terima kasih. Oke, itu tadi penampilan dari teman-teman kalian ya. Semuanya mempunyai visi dan misi yang sangat kuat. Kenapa pelatih bisa bilang visi dan misinya kuat? Karena dalam memaparkan hampir rata-rata tidak membaca atau berada dalam kepala. Oke, kita memasuki sesi terakhir yaitu memecahkan masalah. Oke, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya, yang merasa kelompok ganjil semuanya angkat tangan. Ayo harus cepat berpikir. Sekali lagi, yang merasa kelompok ganjil angkat tangan. Oke, cukup. Yang merasa kelompok genap tidak usah angkat tangan. Ya, sekarang angkat tangan. Oke, turunkan. Oke, setelah ini yang kelompok ganjil silakan merapat ke depan. Ya, ke depan. Berarti ya ini juga ke depan. Yang kelompok genap silakan berkumpul di tengah. Paham? Oke ya. Tapi setelah dipaparkan tugas atau materi terakhir, coba dibuka. Oke, apa yang kalian lihat dari slide di atas? Gambar bintang. Oke.
Udah cukup, jangan diperbesar lagi. Bisa lihat semuanya ya? Oke, di sini ada berapa lingkaran kuning? 10. Di situ juga ada 10 angka. Oke. Tugas kalian sebagai tim setelah ini, silakan pecahkan permainan ini. Ya. Perlu kalian tulis? Silakan ditulis peraturannya. Yang pertama, kalian tulis. Masukkan angka 1 sampai 9 dengan 3 langkah atau 3 titik lurus. Sekarang semuanya lihat ke slide. Ya, yang dimaksud 3 langkah lurus itu dari sini 1, 2, 3. Angka 1 masuk sini. Ya. Oke. 3 langkah lurus. Nah. Oke, perhatikan. Semua angka 1 sampai 9 cara masuknya harus 3 langkah lurus. Coba kursornya di paling bawah tadi. Oke, dari sini ya. 1, 2, 3, berhenti. Di situ ditulis angka 1. Oke, kita contohkan satu kali lagi. Dari luar boleh, dari dalam boleh. Misalkan dari sini. Ya, dari situ ke atas. 1 ke atas, ke atas. 1, 2, 3. Di situ ditaruh angka 2. Silakan. Seperti itu. Oke, yang tidak boleh langkahnya bengkok. Seperti ini. 1, 2, 3 ini bengkok nggak boleh. Semua langkah harus lurus. 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3 di sini. Oke? Paham? Oke. Berikutnya, yang sudah terisi angka, berarti angka 1 dan angka 2 tidak boleh sebagai awalan. Berarti kalau kalian memulai langkah dari angka 1, angka 2, titik angka 1, titik angka 2, berarti nggak boleh. Oke? Paham? Silakan ditulis. Oke. Sudah? Tapi boleh sebagai loncatan. Misalkan saya berjalan dari sini 1, 2, 3. Oke? Di sini boleh kalian angka 3. Tapi kalau berjalan dari sini 1, 2, 3 tidak bisa. Paham? Oke ya. Itu peraturannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masukkan angka 1 sampai 9 dengan 3 langkah. Kalau angka 1 sampai 9 sudah masuk, ya, angka ke-10 hanya 1 langkah sebagai penutup saja. Jelas? Jelas? Oke, kerjakan. Waktu kalian mengerjakan 5 menit dari sekarang. Kerjakan. Go. Oke, untuk pelaksanaan pengerjaan sesungguhnya nanti cukup kirimkan ketua kalian maju ke depan untuk menyelesaikan permainan ini. Bisa? Mendingan yang diganti dengan jadi warna putih. Iya, ini. Angkanya begitu warna putih lebih terang. Ya enggak apa-apa nanti kayak gini biar nggak ngeliat. Oh, boleh. Kayaknya merahnya deh yang salah. Iya, harusnya warna putih. Iya. Mau diganti. Well. 2 menit waktu berjalan, 2 menit jangan kaget. Ya, 3 menit lagi. Balik, Pak.
Udah selesai kerjaan kok. Iya, nggak ada kerjaan, ngapain di sini? Nggak tugas ya? Iya, nggak tugas. Nggak benar biasa. Saya biasa. Meskipun waktunya belum habis, kalau sudah ada yang bisa memecahkan, silakan angkat tangan. Dua menit terakhir. OSIS, waktuku tinggal berapa menit? Bisa nggak tambah 5 menit aja lagi? 5 menit ya, soalnya tadi udah telat. Ini biar selesai permainan ini. Satu menit terakhir. Saat selesai, saat waktu habis, selesai, tidak selesai, kalian kerjakan ke depan. Dua 17 12 9 6 5 4 3 2 1. Oke, waktu habis. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo. Silakan balik ke tempat duduk masing-masing ya. Waktu 5 menit ya. Di sini dituntut untuk bisa memecahkan masalah. Setelah ini silakan ketua maju ke depan didampingi 2 orang temannya. Ya, kalian kerjakan soal-soal ini. Ayo kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo, kelompok 4. Waktu dan porsinya sama. Oke, hening. 1, hitungan 3, tidak ada suara. 1, 2, 3. Oke, tadi saat pidato yang melaksanakan pertama angkat tangan. Oke, silakan kamu maju ke depan. Kamu pilih 2 teman kamu yang kamu anggap bisa mendampingi kamu ke depan. Oke, semuanya sambil diperhatikan ya. Cara mengerjakannya. Siapa yang kamu percaya untuk mendampingi mengerjakan soal ini? Ya, nanti ada penilaian di sini. Dipercepat, waktu kita terbatas. Dipercepat. Setelah ini dipersiapkan tim berikutnya. Tadi setelah tim Ilyas ya, timnya Ilyas ya. Oke, tim Ilyas kedua. Yang ketiga adalah timnya siapa? Anissa. Yang keempat tim Naisa. Oke, silakan tampil di depan. Waktu mengerjakan 1 menit. Oke, Mas OSIS nanti kasih angkanya ya. Sini, tampil ke depan. Kamu tunjukkan saja kepada operator. Angka 1 kamu taruh di mana? Ayo maju ke depan sini. Maju dekat slide. Kamu tunjuk saja pakai jari atau pulpen. Angka 1 berjalan dari mana dan kamu taruh di mana? Ayo. Oke, 1 menit. Angka 1 di mana? Oke, taruh angka 1 di situ.
Diajarin bapaknya lagi kan malu Roy. Ini kan yang kamu di pertama, Iya. ini yang terakhir pasti ketutup kalau kamu bilang gitu. Oke? Iya lah. Iya. Yang ini kamu hapus. Yang terakhir pasti ketutup. Hapus. Oh jadi dia sistemnya layernya gitu mbak? Nongol kan? Makasih. Kasih ya. Ayo. Geser dulu angkanya semuanya. Tunggu dulu ya, ada kesalahan teknis. Geser aja bintangnya sedikit ke kiri. Oke, cukup. Oke, 1 taruh di mana? Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, di situ. Yang angka 2 kamu taruh di mana? Dari mana? Oke. Cek, tunggu. Kamu tunjuk saja di layarnya, di situnya. Oke. Angka 3 taruh di mana? Oke. 1, 2, 3. Masih sesuai peraturan. Angka 4? Oke. Taruh. Pojok. Angka 5? Jangan sampai salah langkah. Kamu salah melangkah, hanya 1 angka lagi yang bisa kamu masukkan. Setelah itu tertutup semuanya. Gak bisa, itu udah ada angkanya 1. Oke, taruh angka 5 di situ. Oke, angka 6. Oke. Berarti hanya 1 angka lagi yang bisa kamu masukkan, tidak sampai angka 9 atau 10. Ayo, waktu kita terbatas. Silakan masukkan angka 6. Mau masuk di mana angka 6? Nggak bisa diulang. Oke. Angka 6 mau ditaruh di mana? Hanya 1 angka lagi yang bisa masuk. Oke, angka 6 taruh. Ya, kamu tunjuk dulu. Angka 6 mau di mana? Karena hanya 1 angka lagi yang bisa masuk. Nggak bisa. Ayo. Di mana? Oke. Oke, selesai. Nggak bisa di situ. Nggak bisa. Di bawah, di bawah. Yang bisa hanya di bawah. Nah. Udah selesai permainan. 4 pos, 4 titik tidak bisa terisi angka. Tadi PR-nya apa? Masukkan 9 angka dengan langkah 3 kali. Oke, silakan kembali. Nah, tetap tepuk tangan buat teman kalian. Ayo kembali. Oke, untuk tim 1 nilai kalian 60. Silakan angka-angkanya dikembalikan lagi. Oke, tim berikutnya silakan tampil ke depan. Ketua kelompok didampingi 2 temannya yang bisa membantu kamu di depan. Silakan. Oke, langsung merapat ke layar. Ilyas, kerjakan. Yang lain sambil dipecahkan lagi. Ya. Ayo, waktu kita terbatas. 1 mau ditaruh mana? Ayo. 1 di mana? Oke, 1. 2. Oke, angka 3. Ketemu? Sampai angka berapa kamu bisa masuk? Ada belum Pak?
3. Angka 4. Ada yang sudah bisa menemukan cara masuknya, cara bermainnya? Bisa? Belum. 4. Woi. Ya, ini bukan permainan tidak mungkin ya. Nanti semuanya akan mungkin dan nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Oke, masih ada satu angka lagi yang bisa masuk, setelah itu tertutup. Oke, sama saja. Intinya satu angka lagi yang bisa masuk, setelah itu kamu tertutup. Oke, cukup ya. Oke. Tepuk tangan dulu buat teman kalian ya. Kita hargai hasil perjuangannya ya. Tadi tim 1 nilainya 60, untuk tim 2 ada peningkatan, nilainya 70. Oke, tim ketiga yang melaksanakan ketiga, Anissa. Silakan, 2 teman kamu bisa mendampingi. Nanti selesai kamu shift, kamu pelajari ya. Nanti tak praktekkan cara masuknya. Kamu pelajari dulu, ini permainan. Bener. Ini kamu cari di YouTube nggak ada. Ini nyiptakan sendiri. Oh iya. Kamu cari di YouTube nggak pernah. Ayo, Anis. Ayo. Hitungan ketiga kalau nggak tampil ke depan di 1, 2, 2,5, 2,8. Ayo, 2,9. Ya, silakan tampil ke depan. Oke, langsung mendekat ke layar. Silakan seperti yang disampaikan tadi. Angka 1 kamu mau taruh mana? Angka 2 mana? Angka 3 mana? Silakan, laksanakan. Gimana? Terpecahkan? Belum ada. Gimana? Terpecahkan? Ayo, berusaha lagi, jangan menyerah. Ada yang bisa memecahkan? Kamu nyampe angka berapa? 8, lumayan. Kamu nyampe angka berapa? 8 juga. Oke, angka 3. Masa dari 1, 2, 3. Dari sini ya. Nah, ya. 5. Oke, 7. Nah lo. Oke, sudah selesai permainan, tidak bisa masuk lagi. Oke, 9. Ulangi. 8, 9 sudah tidak bisa masuk. Betul ya? Oke, silakan kembali. Tepuk tangan dulu buat Anissa tim. Ayo kasih semangat dong teman kamu dong. Oke, tim terakhir silakan tampil ke depan. Untuk tim 3 nilainya 70. Ayo, tim 4. Ayo, kalian minimal di atasnya teman-temanmu.
Ayo, langsung menuju layar. Ayo, angka 1 mau ditaruh mana? Oke, 2 kakak. Dari 1, 2, 3 ya, 4. Ujung. Ya. Limanya bawahnya sini 5. 1, 2, 3, 5. Terus enamnya 1, 2, 3. Waduh, habis dong. Oke, sudah. Oke, gak ada kata salah, gak ada diulang ya. Satu pemikiran, satu kesempatan, semuanya sama. Sudah tidak ada yang masuk, silakan kembali ke tempat. Oke. Oke, silakan kembali ke tempat. Sudah selesai permainan ya. Kesempatan sama, semuanya hanya 1 kali. Oke. 2 menit ya, kakak OSIS ya, 2 menit. Oke, perhatikan sini ya. Ini bukan permainan yang tidak mungkin. Coba digeser semua angka. Ya, dari 4 tim 1 mendapatkan nilai 60, tim 2 70, tim 3 70. Untuk tim terakhir ternyata hanya 60. Oke ya. Menurut kalian angka 1 sampai 9 bisa nggak masuk dengan 3 langkah lurus? Bisa? Kenapa nggak bisa ngerjakan? Oke. Sekarang tak kasih pilihan. Ini nggak usah pakai mic ya. Kalau pakai mic langsung dengung. Oke, lihat sini. Dari 10 titik ini kalian mau angka 1 ada di mana? Atas. Atas? Ya, atas. Oke, taruh angka 1 di sini. Oke ya. Sudah? Kalau bisa kalian bilang bisa, kalau nggak bisa ya. 2 di sini bisa? Taruh. 3 di sini bisa? Bisa. Sini. Oke ya. 1, 2, 3 bisa kan? Oke. 1, 2, 3, 4 bisa? Bisa. 4 taruh sini. 1, 2, 3, 5 bisa? Bisa. 5 taruh. 1, 2, 3, 6 bisa? Bisa. 6 taruh. 1, 2, 3, 7 bisa? Bisa. Taruh. 1, 2, 3, 8 bisa? Bisa. Taruh. 1, 2, 3, 9 bisa? Bisa. Taruh. Selesai? Oke, 10 taruh di situ. Jangan seperti itu doang. Oke, ya. Sekarang tak kasih tahu clue-nya. Kalian lihat, ya. Kalian lihat. 9 sama 10 itu tentatif. 10 berada di dalam, 9 berada di luar, bebas, sama saja. Ya, karena sama-sama bisa lengah. Ya. Coba kalian perhatikan angka 1 ke 2, ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, sampai ke 10, polanya seperti apa? Coba kalian pahami. Polanya, naruh angka 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, 4 di mana, 5. Oke? Perhatikan sekali lagi. Dari 1 ke 2 itu lurus. 2 ke 3 belokin lurus. Bisanya cuma ke situ. Ke sudut yang lain nggak bisa. 3 ke 4 bisanya cuma ke situ untuk 3 langkah lurus. Betul? 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7 sama, 7 ke 8 sama, ya. Harusnya 9 tadi berada di luar, sama saja. Oke ya, intinya permainan tidak mustahil. Oke, karena waktunya terbatas. Selesai pelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Ya. Nah, simpen tuh. Gak ada yang bisa bacain kan temenmu kan? Ininya ada di